Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri muliakan, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa kembali berjumpa dan kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita mengenal hadis-hadis mengenai amal soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, keutamaan amal, lalu akhlak dan adab. Dan kita sekarang masuk hadis yang keberapa? Hadis yang hadis yang ketujuh. Nah, baik. Coba Akilah dibaca hadisnya. Akilah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun innallaha rafiqun yuhibbur rafiqun. Rawahul Bukhari Muslim. Coba Akilah ikuti Kak Fikri ya. Innallaha, ulangi. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Iya, barakallahu fikin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sajidah. Coba dibaca hadisnya, Nak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Yuhibbur rifqa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Iya, barakallahu fiki. Ibrahim? Ada Ibrahim? Ada, Pak. Nah, coba dibaca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Itu bacanya. Salah harokatnya itu. Yuhibbur rifqa. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Iya, baik. Raisa, coba dibaca artinya. Ada Raisa nggak? Coba. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, barakallahu fiki Raisa. Coba sekarang. Ada Filio. Ya. Filio, coba dibaca arti hadisnya. Dinyalain dulu mikrofonnya. Nah, bagus. Dari Aisyah. Radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lemah
lembut dan mencintai kelemah lembutan. Terus hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, video pinter ya. Ada Konita? Coba Konita dibaca arti hadisnya, nak. Konita? Nggak mau baca? Baik. Nah, silakan. Radhiyallahu anha dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan. Hadis Bukhari dan Muslim. Iya, satu lagi terakhir ya. Siapa tadi yang pakai cadar, siapa namanya? Malika. Iya, Malika, coba silakan, nak, dibaca arti hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malika, kamu kelas berapa? Kelas 1. Masya Allah, pinter banget bacanya. Good job. Barakallahu fiik. Baik adik-adik, nah kita tadi udah dengerin hadisnya, Arabnya dan juga artinya. Bahwa kata Rasulullah, Allah itu maha lemah lembut. Bukan sekuisi ya adik-adik ya. Bukan sekuisi. Lemah lembut itu adalah sebuah sifat ya, sifat Allah yang maha tinggi, sifat Allah yang maha agung, dan nama Allah yang maha indah, dan mencintai kelemah lembutan ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, penjelasan hadisnya adik-adik rahimakumullah, mohon disimak ya. Yang pertama, Aisyah adalah salah seorang istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah wanita yang pintar adik-adik. Dan beliau adalah termasuk orang atau sahabiat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sudah Islam sejak kecil ketika beliau masih tinggal di Mekah. Kak Vicky mau tanya, ada yang tahu nggak siapa nama ayahnya istri Nabi ini yang namanya Aisyah? Betul. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Betul sekali adik-adik rahimakumullah. Nah, ada yang tahu lagi nggak selain Aisyah istri Rasulullah siapa aja sih namanya? Coba sebutin 3. Khadijah, pinter. Terus? Terus? Iya, Khadijah. Khadijah udah. Terus siapa lagi? Sofia, pinter. Satu lagi. Aisyah udah. Aisyah udah tadi. Satu lagi. Ada yang tahu nggak? Masa nggak ada yang hafal, taunya Siti Khadijah, Siti Aisyah, sama Sofiyah doang? Yang lain nggak hafal? Nggak tahu. Nah, kasih tahu. Ada istri Rasulullah yang beliau nikahi setelah Khadijah, namanya Saudah. Ya, namanya Saudah. Nah, itu ya, adik-adik rahimakumullah. Nah, yang kedua,
Di antara nama Allah yang indah adalah Ar-Rafiq. Apa namanya? Ar-Rafiq. Yang artinya adalah maha lemah lembut. Dan yang ketiga, adik-adik rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sifat lemah lembut. Karena sifat ini disukai banyak orang. Bahkan makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan. Adik-adik rahimakumullah, bukan hanya manusia aja yang menyukai atau yang suka diperlakukan lemah lembut, tapi binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Coba di sini ada yang punya hewan peliharaan nggak? Siapa yang punya hewan peliharaan? Hagan apa? Sajidah punya juga. Ikan, ada ikan, Masya Allah. Terus ada lagi, apa lagi hewan peliharaannya? Ada yang melihara kelinci nggak? Dulu. Ada yang melihara kucing nggak? Kucing. Oh, Masya Allah. Ada yang melihara semut nggak? Semut. Semut, ada yang melihara semut nggak? Dulu aku pernah, Ustaz. Oh, Masya Allah, beneran melihara semut. Kak Vicky di rumahnya banyak semut. Di rumah kalian juga banyak semut ya? Tapi semut itu bukan hewan peliharaan adik-adik ya. Baik. Nah juga adik-adik, kalau kita punya hewan peliharaan harus disayang ya. Nggak boleh kita kita sakiti, nggak boleh. Misalkan melihara kucing, ya harus dikasih makan. Jangan diajak main aja, tapi harus dikasih makan. Dikasih makannya jangan berlebihan juga, ya. Dikasih minum, ya, terus disayang, ya, begitu. Lalu adik-adik, kita juga berlemah lembut kepada tumbuhan. Ada bunga, ya, jangan dipetik. Walaupun bunga itu indah, aku senang banget lihat ada bunganya warnanya merah, aku pengen ambil. Jangan adik-adik. Biarkan bunga itu menghiasi daerah sekitar kita, menghiasi lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, yang boleh dipetik itu cuma buah aja adik-adik. Kalau ada di rumah ada mangga, ada pohon mangga, dipetik buahnya, boleh dimakan. Atau misalkan di rumah ada pepaya, dipetik buah pepayanya, silahkan, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bunga, apalagi di rumahnya ada bunga anggrek, ada bunga mawar, ada bunga macam-macam yang warna-warni, biarin aja. Jangan dipetik, jangan disakitin. Dulu Kak Vicky, waktu kecil adik-adik punya temen Kak Vicky nakal banget. Kenapa Kak Vicky nakal banget? Dia suka bakar bunga-bunga. Jadi kalau kita lagi habis main bola nih adik-adik ya, dia suka bawa korek api tuh, maininnya aja korek api, ya Allah ya. Padahal Kak Vicky udah sering ngingetin, jangan main api, nanti kebakar. Tapi dia suka bawa tuh korek api. Jadi kalau dia lihat ada bunga, ada apa, adik-adik tangannya iseng, dibakar bunganya. Pohonnya dibakar, terus dia sambil ketawa-ketawa begitu. Ya Allah, nah itu adik-adik nggak boleh ya. Walaupun niatnya cuma iseng, itu nggak bagus, ya. Karena apa adik-adik? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita umatnya untuk berbuat baik kepada lingkungan, berlemah lembut kepada hewan, pada binatang, berlemah lembut kepada tumbuhan. Berarti Kak Vicky, kalau di rumah aku ada rumput liar, nggak boleh dicabut dong. Kan harus lemah lembut, bukan adik-adik. Kalau ada rumput liar di rumah, dicabut. Malah
Kalau misalkan Abi lagi bersihin taman, bantuin. Ya, jangan cuma diliatin doang. Minimal dibuatin minum, minimal disiapin air minum, ya, begitu. Lalu pelajaran yang keempat, adik-adik, berlemah lembut itu bisa kita lakukan melalui perkataan dan perbuatan. Contoh berlemah lembut melalui perkataan adalah berkata jujur. Nah, ini penting sekali adik-adik ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ya, ya ayyuhalladzina amanu, qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Ya, maksudnya berkata yang jujur adik-adik. Dan juga Rasulullah bersabda, alaikum bisidq. Ya, peliharalah sifat jujur. Kalian harus jadi orang yang jujur, jangan suka berbohong. Kenapa Kak Vicky kita nggak boleh suka bohong? Karena adik-adik, orang yang suka bohong itu nanti akan dicap, dikasih tanda sama Allah. Nanti dia akan dicap sebagai pendusta. Jadi kalau ngomong, adik-adik karena sering bohong, jadinya dia bohong terus. Suka ngomongnya mengada-ada. Akhirnya kalau suka bohong, kira-kira temennya percaya nggak adik-adik kalau dia cerita? Pasti nggak percaya. Kenapa? Karena dia sering bohong. Ya, begitu. Lalu adik-adik, berlemah lembut dengan perkataan itu adalah tidak teriak-teriak. Dan juga bukan berbisik-bisik. Ya, kan ada tuh adik-adik, kalau ngomong, ya, suka teriak-teriak. Ya, contohnya nih Kak Vicky kalau lagi di TPA, ada tuh santri-santri kalau lagi ngaji suka teriak-teriak. Ya, lagi ngaji teriak-teriak, wah, seru katanya. Tapi ya diingatkan, terus diulangin lagi. Diingatkan, diulangin lagi. Padahal adik-adik, kalau kita suka teriak-teriak, bukan teman-teman kita aja yang terganggu, tapi ada orang-orang yang di sekitar kita nanti terganggu. Misalkan apa? Tetangga. Ya, tetangga ada yang lagi sakit, kita teriak-teriak. Ya, nggak boleh adik-adik rahimakumullah. Dan juga ngomongnya jangan bisik-bisik. Ya, ngomongnya pelan banget. Sampai orang yang dengerinnya capek. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak denger. Ngomongnya pelan banget. Itu juga bukan berlemah lembut namanya adik-adik ya. Jadi lemah lembut itu ngomongnya harus jelas. Ya. Lalu yang ketiga, berlemah lembut dengan perkataan adalah memilih kata-kata yang terbaik, bukan kata-kata yang asal-asalan. Kalau ngomongnya dengan bahasa yang bagus, ya. Jangan ngomong bahasa-bahasa gaul. Ya sekarang banyak banget tuh bahasa-bahasa gaul. Apalagi kalau murid-murid Kak Vicky yang udah pada remaja tuh adik-adik ya, yang sudah pada balik, kadang-kadang kalau mereka bicara, kadang-kadang kalau mereka lagi ngobrol, itu Kak Vicky bingung, ini ngomong apa sih, bahasa apa sih? Ya, kadang-kadang bahasanya dicampur pakai bahasa Inggris. Masya Allah. Ya, ngomongnya ada bahasa Indonesianya dicampur pakai bahasa Inggris. Mending bahasa Inggrisnya benar. Bahasa Inggrisnya salah, ya Allah. Ya, Kak Vicky kalau kita bahasanya benar boleh nggak sih kita campur-campur gitu bahasanya? Ya boleh aja adik-adik kalau kita lagi belajar. Misalkan di sekolah, kita belajar bahasa apa aja sih di sekolah? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Boleh kita campur-campur. Ya, begitu. Ya. Tapi ngomongnya yang benar. Jangan ngomongnya apa?
ngomongnya itu bahasanya bahasa yang tidak baik. Ya, bahasa itu adik-adik ada bahasa yang indah, ada juga bahasa yang kotor. Nah, bahasa indah itulah yang kita gunakan. Bahasa kotornya jangan kita gunakan, nggak boleh ya. Kalau kalian dengar ada orang ngomong kotor, tutup telinganya. Tutup telinganya, aku nggak mau dengar, aku nggak mau dengar, aku nggak mau dengar. Emang kenapa Kak Vicky? Nanti bisa berbahaya. Nanti telinga kita dengar, nanti diingat, kita kepikiran, yang bahayanya kalau misalkan kita ngomong tiba-tiba keluar kata-kata jelek itu adik-adik. Ya, begitu. Lalu adik-adik rahimakumullah bisa membedakan saat berbicara dengan orang dewasa, teman, atau anak yang lebih kecil usianya. Kita bisa bedakan. Kita ngobrol sama ayah, sama ibu, kita ngobrol sama guru, kita ngobrol sama siapa lagi, kakek dan nenek, ngobrol sama paman dan bibi, dan kita bisa bedakan ngobrol sama orang dewasa lainnya. Misalkan kita lagi di jalan, ditanya sama orang dewasa karena ada keperluan, kita ngobrolnya sama orang dewasa seperti apa. Atau bedakan juga ketika kita ngobrol sama teman. Jangan samakan adik-adik kalau kita bicara teman teman sama orang tua itu disamakan. Jangan ya. Itu tidak sopan namanya. Yang sopan adalah kita ngobrol sama orang dewasa seperti apa, ngobrol sama teman seperti apa. Nah, yang pentingnya adik-adik, bicara sama anak yang usianya lebih kecil. Ya, yang punya adik di rumah, adiknya diajarin kata-kata yang baik. Jangan diajarin kata-kata yang jelek. Kak Vicky pernah nanya sama murid Kak Vicky di TPA ya. Ada adiknya itu ngomong kasar. Kedengaran sama Kak Vicky adik-adik. Terus Kak Vicky panggil, "Nah, kamu kok ngomongnya kayak gitu? Kamu tahu nggak itu artinya apa?" Dia senyum-senyum adik-adik. Ya, karena dia tahu. Pak Kak Vicky tanya lagi, kira-kira itu perkataannya baik apa jelek? Dia bilang, jelek. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin kakak aku. Ya Allah. Kakaknya bukan ngajarin yang baik, tapi malah ngajarin adiknya kata-kata yang jelek. Itu kakak yang jelek namanya, bukan kakak yang baik. Atau misalkan kita juga punya temennya masih kelas 1 SD, kitanya udah kelas 3. Jangan juga adik kelas kita itu diajarkan kata-kata yang jelek. Nggak boleh, ya. Jadi, seorang kakak harus mengajarkan kata-kata yang baik kepada siapa? Kepada adiknya. Kak Vicky, kalau misalkan adik aku ngomong kotor gimana? Aku laporin ya sama ayah sama ibu? Boleh. Kalau perlu kalian nasihati. Kalau perlu kalian ubah. Kan kalian kakaknya. Ini yang punya adik ya, begitu. Dan yang terakhir adik-adik, tidak menghina orang lain. Ya, nggak boleh. Kita menghina orang nggak boleh. Mau seperti apapun kita, misalkan kita jadi presiden, kita jadi menteri, kita jadi jenderal, kita jadi orang yang pinter, kita jadi kiai, kita jadi ustadz, kita jadi ustadzah, nggak boleh kita menghina orang. Hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya, begitu adik-adik. Menghina orang ya dengan lisan itu jelek sekali. Nah, berikutnya yang keenam, berlemah lembut melalui perkataan bukan maksudnya ketika berbicara menjadi lebay atau berlebihan. Ada nggak adik-adik teman-teman kalian yang kalau ngomong lebay? Ya, Kak Vicky pernah dengar ada anak-anak ya di
di tempat umum adik-adik lagi ngobrol, ya, ngomongnya lebay banget, iya, ngomongnya lebay banget, ada intonasinya gitu, ya. Ya, itu tidak baik ya, ngomongnya biasa aja, ya, begitu. Atau malah kalau ngomong lemah gemulai kayak bencong. Laki-laki ngomongnya lemah gemulai kayak bencong. Itu nggak bagus, ya. Atau adik-adik meniru, misalkan nih, meniru laki-laki meniru suara perempuan. Perempuan meniru suara laki-laki. Itu tidak boleh, ya. Kata Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mentasyabuh, yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongannya. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang, perempuan atau laki-laki yang menyerupai selain jenisnya. Misalkan laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laknat. Ya, enggak boleh. Berikutnya adik-adik, yang ketujuh, contoh berlemah lembut dengan perbuatan adalah ketika bermain. Nih, perhatikan, ketika bermain bersama ayah, bersama ibu, kakak, adik, atau teman-teman, tidak suka memukul atau melukai. Nggak boleh. Ya, kadang Kak Vicky suka lihat ada anak-anak lagi main sama ayahnya. Tiba-tiba ayahnya ngajak bercanda, tiba-tiba dia marah. Ayahnya dipukul, uminya dipukul, ibunya dipukul, tuh nggak boleh. Kakaknya dipukul, ya, adiknya dipukul, nggak boleh adik-adik rahimakumullah. Namanya lagi main, ya main aja. Tapi Kak Vicky dia curang, aku nggak suka dia curang. Walaupun dia berbuat curang adik-adik, kita nggak boleh pukul, ya. Sering tuh lagi main bola, gara-gara bolanya suka direbut, ya, dia marah, kaki temannya ditendang, badan temannya ditendang. Itu kasar sekali, ya, tidak boleh. Lalu adik-adik, tidak merusak mainan dengan sengaja. Nah, kalau lagi main, pakai mobil-mobilan kah? Ataukah boneka-bonekaan kah? Atau robot-robotan, remote control, segala macam. Atau lagi main, main HP misalkan, ya adik-adik kalau lagi di rumah, ada jam boleh main HP, main game di HP, itu dirusak, nggak boleh. Kak Vicky pernah lihat ada anak-anak lagi main bareng-bareng gitu adik-adik pakai handphone, gara-gara dia kalah, handphonenya dirusakin. Ya Allah. Ya, itu tidak baik sekali. Dia tidak bersyukur atas mainan yang dia miliki. Atau misalkan dia iri sama temannya. Temannya punya mainan bagus sama dia, sengaja dirusakin. Itu juga tidak baik ya adik-adik ya. Begitu. Lalu adik-adik rahimakumullah, ketika melihat seseorang, tidak memandang dengan melotot. Apa kamu? Kamu mau apa? Begitu. Ada yang melotot. Nggak boleh adik-adik ya. Iya. Jangan suka pelototin orang. Nanti ada orang tersinggung, ngajak berantem. Ayo gimana? Iya. Kalau melihat orang, melihat dengan pandangan yang sopan, ya. Lalu ketika berjumpa dengan orang lain, selalu berusaha menampakkan wajah yang tersenyum. Ketemu siapapun adik-adik yang kita kenal, kita senyum, ya. Atau bahkan orang-orang yang belum kita kenal, ya boleh kita kasih senyuman, ya. Begitu. Cuma hati-hati, kita harus pilih-pilih, ya. Kadang ada orang baru tapi ternyata dia punya niat jahat. Beberapa hari yang lalu adik-adik di daerah Bandung ada 2 anak perempuan usia SD itu diculik sama seorang laki-laki.
naik motor, ada rekaman CCTV-nya Kak Vicky lihat. Ya, kadang adik-adik kita nggak boleh terlalu welcome, nggak boleh terlalu mudah ikut orang, apalagi orang itu nggak kita kenal, ya, begitu. Nanti kita diculik bahaya, ya. Dan juga kalau main jangan jauh-jauh, ya. Begitu main sampai jauh, nggak ada yang kenal, apalagi di daerah yang kita nggak tahu daerah itu di mana, ya. Hati-hati ya. Lalu adik-adik yang Kak Vicky muliakan, pelajaran berikutnya adalah jika kita bisa berlemah lembut kepada sesama, ya, maka Allah akan menyayangi siapa? Menyayangi kita. Ya, kalau kita bisa menyayangi orang lain, nanti Allah Subhanahu wa taala akan sayang sama kita. Kata Rasulullah, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita suka menyayangi orang lain, menyayangi binatang, menyayangi tumbuh-tumbuhan, ya, Allah nanti akan sayang sama kita. Dan jika kita kasar, adik-adik, kita nggak suka lemah lembut, maka Allah tidak akan menyayangi kita. Begitu ya. Di sini siapa yang mau disayangi sama Allah, ada nggak? Ya, semuanya ya. Begitu. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan adik-adik rahimakumullah kita semua disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita suka berbuat lemah lembut atau suka menyayangi sesama yang lain ya. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah dan ini yang terakhir, contoh lemah lembut dengan perbuatan adalah ini tadi sudah ya. Ya, berarti ini yang terakhir nih adik-adik ya. Ini ternyata Kak Vicky salah copy. Ini yang terakhir adalah jika kita bisa berlemah lembut kepada sesama, maka Allah akan menyayangi kita. Dan jika kita kasar, maka Allah tidak menyayangi kita. Wih, serem banget kalau kita nggak disayang sama Allah. Baik adik-adik, sampai di sini kajian kita. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya nggak? Akila, silakan. Akila mau nanya apa? Afwan Kak, izin bertanya. Kalau misalnya ada orang yang berkata kasar misalnya ke orang yang lain, terus kita sudah nasehatin tapi dia tidak mau berhenti berkata kasar, kita sebaiknya melakukan apa Kak? Sebaiknya kita jauhi orang tersebut. Kita nggak usah berteman sama dia. Ya, karena kata Rasulullah, teman itu bisa menarik. Ya, misalkan, dia suka ngomong kotor. Kalian jangan temenan sama dia. Dia suka mukul. Ntar aku dipukul temenan sama dia. Nih, nggak usah temenan ya. Cuma sekedar kenal saja boleh ya. Tapi kalau dijadikan teman dekat, apalagi dijadikan bestie, jangan ya adik-adik ya. Begitu, Akila ya. Baik. Nah, kalau nasehatin, kita udah nasehatin ya sudah. Dia nggak mau dengar ya sudah. Kita jangan paksa ya. Kita doakan mudah-mudahan suatu hari dia berubah. Cuma kita jangan jadikan dia teman dekat. Nggak boleh. Ya. Berikutnya siapa lagi yang mau bertanya? Siapa namanya? Tanika. Tanika. Tanika tinggal di mana? Bogor. Di Bogor. Kelas berapa? Temannya Akila. Oh, temannya Akila. Masya Allah. Silakan Tanika mau tanya apa? Tapi izin tanya. Aku suka gangguin terus ngomong nangis-nangisnya, aku harus apa? Iya, Masya Allah. Ini kadang-kadang kakak kita suka jahil ya Tanika ya. Nah, jadi gini Tanika. Kadang, dan adik-adik juga ya, yang punya kakaknya jahil. Kadang kakak yang jahil itu sebenarnya sayang banget sama kita. Ya.
Kalau jahil kadang dia tuh sebenarnya pengen main sama kita, cuma karena usianya. Tanika kakaknya usia kelas berapa? SMP kelas 3. Iya jauh kan. Nah, jadi karena usianya jauh Tanika, ya mungkin dia bingung mau ngajak Tanika main seperti apa. Akhirnya digodain lah. Gitu. Kalau misalkan kakak kamu begitu lagi, kamu bilang, "Kakak makasih ya udah perhatian sama aku. Emang kakak mau ngajak aku main apa sih?" Gitu ya. Tapi kalau dia mengelak, ya udah biarin aja. Ya. Begitu. Jadi kakak kita sebenarnya kalau kita tuh diisengin sama kakak kita, itu tandanya kakak kita tuh perhatian. Kakak kita tuh mau ngajak kita main, cuma dia bingung. Kan nggak mungkin anak SMP main boneka-bonekaan. Main misalkan main apa ya? Main apa lagi tuh mainan perempuan ya? Main masak-masakan. Gitu. Iya. Dulu main masak-masakan. Oh iya, kalau dulu mungkin kakaknya masih SD. Kalau sekarang udah mau SMA, dia malu Tanika. Baik, Tanika. Barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi yang mau tanya? Iya, wa jazakillahu khairan. Silakan sebutkan namanya. Siapa yang mau nanya? Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, baik kalau begitu kita cukupkan dulu kajiannya adik-adik ya. Kita tutup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.